Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Surya dengan NIM 403181010058. Prodi Sistem Informasi, kelas B semester 8. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil karya ilmiah saya yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya suatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandangan kefanaan atau kehancuran. Adapun yang menjadi hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman, bagi umat Islam. Membaca Al-Quran merupakan ibadah dalam hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua ialah hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Urutan pengambilan hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran ialah sebagai hukum Islam yang pertama. Yang kedua, hadis ialah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad, sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Fakta, sejarah, dan dalil-dalil Al-Quran telah jelas menerangkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya keindahan bahasa, munasabah berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan bilangan. Fungsi peranan Al-Quran. Yang pertama itu ialah Al-Huda sebagai petunjuk. Yang kedua ialah Al-Furqan sebagai pemisah. Yang ketiga Al-Mau'izah sebagai penasehat. Yang keempat Asy-Syifa sebagai obat. Fungsi ijma. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tetapi tidak semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun hadis. Selain itu, perbedaan keadaan saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern. Sehingga jika terdapat masalah baru, akan diperlukan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saat itulah umat Islam memerlukan ijma sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi kias. Fungsi al-kias dalam mengungkapkan hukum dari Al-Quran atau Sunnah. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya.
Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah dicari indikasi mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu adalah al-qiyas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, Al-Quran atau As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.